Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan setelah pekan lalu kita membahas tentang pengantar simulated annealing ya, untuk masalah yang sederhana. Dan sekarang kita akan coba membahas bagaimana aplikasi simulated annealing untuk masalah TSP ya, Traveling Salesman Problem. Nah, sebelum kita masuk ke TSP, kita coba review dulu bagaimana inti dari algoritma simulated annealing. Nah, di sini ada 3 poin kira-kira intinya. Jika solusi baru, jika kita akan nanti setiap iterasi kita akan mendapatkan solusi baru, dan setiap kita mendapatkan solusi baru, kita akan mengecek, kita akan membandingkan dengan solusi terbaik sebelumnya, gitu ya. Solusi terbaik yang ada, atau kita sebut solusi lama ya. Jadi jika solusi barunya lebih baik dari solusi lama, maka solusi baru ini akan menggantikan solusi terbaik saat ini atau solusi lama tersebut ya. Tapi jika tidak lebih baik, nah ini belum tentu ditolak ya, belum tentu diabaikan. Tapi kita akan mengecek dengan menggunakan kriteria metropolis ya, untuk menentukan apakah solusi baru itu diterima atau ditolak ya. Nah, di situ kan nanti ada probabilitasnya ya. Jadi jika bilangan acaknya lebih kecil dari probabilitasnya, maka itu solusi barunya diterima, meskipun tidak lebih baik dari solusi sebelumnya. Tapi jika bilangan acak yang dibangkitkan lebih besar dari probabilitasnya, maka itu artinya ditolak. Dan dari iterasi ke iterasi, dari siklus ke siklus, probabilitasnya akan semakin kecil. Kenapa? Karena temperaturnya akan mengalami reduksi ya, akan mengalami penurunan ya, dalam setiap siklus gitu. Nah, jika solusi baru diterima, maka solusi baru berikutnya akan dicari di sekitar solusi baru saat ini gitu ya. Jadi setiap kita mendapatkan solusi yang terbaik atau solusi baru, ya solusi terbaik yang baru itu artinya solusi yang baru berikutnya akan dicari di sekitar solusi baru gitu. Nah, kemudian untuk setiap nilai temperatur suhu dilakukan sejumlah iterasi yang disebut dengan siklus. Jadi ada di dalam algoritma SA itu ada disebut iterasi, ada disebut siklus ya. Nah, satu siklus itu terdiri dari beberapa iterasi. Dan jika maksimum iterasi dalam satu siklus telah tercapai, maka akan dilakukan penurunan nilai suhu dengan laju pendinginan tertentu gitu ya. Nah, jadi temperatur itu akan mengalami penurunan di akhir siklus gitu ya. Jadi kalau misalnya satu siklusnya ada 10 iterasi, maka di setiap 10 iterasi itu akan terjadi penurunan suhu gitu ya. Jadi kalau dalam 10 iterasi itu dia tetap aja sih gitu suhunya, tapi dalam ya di akhir 10 iterasi maka itu akan suhunya akan menurun ya, dengan cooling rate tertentu ya, laju pendinginan yang range-nya 0 sampai 1, namun biasanya nilainya cukup besar ya, sekitar 0,789 gitu ya. Supaya apa? Supaya penurunannya tidak terlalu drastis ya, supaya pelan-pelan ya, perlahan gitu. Oke, itu kira-kira review dari algoritma SA yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba terapkan bagaimana SA untuk masalah TSP ya. Nah, solusi awal itu bisa diperoleh dengan cara yang sama seperti algoritma PSO untuk TSP. Maksudnya adalah waktu kita membahas bagaimana PSO untuk TSP itu kan kita membangkitkan bilangan acak ya sebanyak 5 yang range-nya 0 sampai 1 bilangan acaknya. 5 itu menunjukkan atau sesuai dengan banyaknya kotak ya kan. Kemudian diurutkan bilangan acaknya, masih ingat? Setelah diurutkan, kemudian amati perubahan posisinya. Nanti kita akan dapat
urutan kota, ya kan? Urutan kotanya. Dari kota mana dulu, terus ke kota mana, dan seterusnya. Kita dapatkan rute, ya kan? Nah, cuman ada perbedaan ya dengan PSO. Apa perbedaannya? Kalau di PSO itu kan kita membangkitkan bilangan acaknya ada banyak ya. Ada beberapa partikel, ya kan? Kenapa beberapa partikel? Karena PSO itu kan population based method. Jadi algoritma atau metode yang berbasis populasi ya. Jadi ada satu populasi itu terdiri dari beberapa partikel, ya kan? Kalau kalian coba lihat lagi, itu kan PSO membangkitkan sejumlah partikel ya, yang tidak ada, ya ada rekomendasi ya, sekitar 30-an ya kalau gitu, kalau untuk masalah kecil, tapi waktu itu kita lihat paper hasil riset yang terbaru itu menunjukkan kalau masalahnya kompleks itu 70-an ya, 70-an ke atas. Nah, itu kan ada banyaknya partikel yang dibutuhkan ya. Jadi rutenya ada sebanyak jumlah partikelnya. Tapi karena SA ini bukan algoritma berbasis populasi, seperti halnya PSO, kemudian N colony optimization, kemudian atau algoritma genetika juga berbasis populasi ya, terdiri dari beberapa individu. Nah, kalau SA ini hanya cukup satu aja ya. Jadi rute yang dibangkitkan untuk bilangan apa? Untuk rute awal itu cukup satu aja. Nah, cara membangkitkannya bisa seperti PSO atau kalau saya lihat sebenarnya itu bukan satu-satunya cara juga ya. Boleh juga dengan algoritma lain misalnya untuk membangkitkan solusi layak awal istilahnya. Atau rute awal itu kita bisa random juga pilihnya. Atau bisa juga ya udahlah rute awalnya dari kota 1 ke kota 2, ke kota 3, ke kota 4, ke kota 5, nanti kembali ke kota 1. Itu juga bisa disebut dengan initial rutenya ya. Karena algoritma yang bagus itu biasanya eh, apa ya, rute awal itu tidak terlalu mempengaruhi hasil gitu ya. Jadi mau rute awalnya urutannya sebagaimanapun itu tetap dia akan konvergen ke solusi optimalnya ya. Baik, nah ini kita akan lihat di sini tabel jarak yang sama dengan masalah yang sebelumnya kita bahas di PSO ya. Tapi nggak akan terlalu bahas detail ya, seperti halnya kita bahas PSO. Nah, setelah kita dapetin solusi apa rute awal ya, atau misalnya pada iterasi tertentu kita punya solusi terbaik saat itu, nah kita kan akan mencari solusi baru ya, solusi baru dari solusi awal, dari rute awal atau solusi baru dari solusi terbaik saat itu, gitu ya, sama aja. Nah, gimana cara mencari solusi barunya? Nah, itu ada beberapa operator ya. Ada beberapa operator dalam simulated annealing dan di sini diberi contoh 3. Nah, saya nggak tahu di literatur lain mungkin bisa juga ada apa? Ada operator yang lain ya. Tapi paling tidak misalnya kita coba kenal yang dasarnya aja, ada 3 operator ya. Ada flip, ada swap, ada slide ya. Oke, coba kita lihat 3 jenis operator yang bisa digunakan untuk solusi baru sekitar solusi terbaik saat ini. Nah, ini. Misal rute terbaik saat ini adalah, oke, misalkan ini adalah rute awal aja ya. 4, 6, 2, 3, 5, 1, 7 misalnya. Kemudian kita pilih 2 kota secara acak, misalnya kota ketiga atau urutan ya, urutannya kota keberapa? Kota ketiga dan kota keenam. Lihat ini kota yang dihitamkan. Jadi kita bangkitkan bilangan acak atau kita pilih kota secara acak, 2 kota ya, antara 1 sampai 7 berarti ya. Ini urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalnya hasil dari bilangan acaknya itu adalah kota ketiga dan keenam. Nah, ini seperti yang dihitamkan, di bold ya. 2 dan 1 ini dipilih ya, yang terpilih. Nah, kemudian kalau operatornya itu flip, membalik ya, maka urutan di antara 2 kota yang dihitamkan, termasuk yang dihitamkannya itu, akan dibalik menjadi
Coba lihat, kita fokus antara rute ini 2351 dibalik jadi 1532. Coba lihat sini yang warna merah. Jadi yang awalnya tetap, ujungnya juga tetap, hanya apa ya? Yang dibalik itu hanya dari kotak ke-3 sampai kotak ke-6 ya, dibalik. Jadi kita mendapatkan rute baru nih, 4615327 gitu. Nah, nanti dalam setiap iterasi urutan kotanya bisa saja berubah ya. Mungkin jadi kota 1 sampai kota 5 misalnya, boleh juga ya. Itu tergantung bilangan acak yang dibangkitkan. Nah, gimana kalau operator yang kedua di swap ya atau menukar? Nah, di sini kalau nanti yang terpilih adalah operator yang kedua, swap, maka dua kota yang dihitamkan atau yang terpilih tadi itu ditukar posisinya menjadi, lihat di swap ya. Jadi yang asalnya di sini 2 jadi 1, di sini asalnya 1 jadi 2 ya. Sisanya tetap. Coba bandingkan dengan ini. Dengan rute awalnya ya. Jadi cuman di swap antara 2 dengan 1 ini ditukar. Nah, itu adalah operator swap. Ini kan jadi rute baru. Rute baru ini artinya total jaraknya nanti jadi berubah, ya kan? Total jaraknya jadi berubah dengan rute awal ini. Ya. Nah, kemudian kalau menggeser yang ketiga slide, itu artinya urutan di antara dua kota yang dihitamkan digeser satu langkah menjadi, coba lihat, ini yang dihitamkan ini kan antara ini ya, 2, 3, 5, 1. Kalau digeser, digeser satu langkah itu maksudnya dari kota ke 351 ini dimajukan ya. Lihat, dimajukan, nanti duanya pindah ke ujung, ke posisi 1. Jadi kayak di slide, digeser gitu. Digeser maju ya, digeser ke depan. Jadi yang asalnya 2, 3, 5, 1, nah 3-nya jadi ke depan, 5 maju, 1 maju, nanti 2-nya ke belakang gitu ya. Ya gitu, digeser tuh kayak gitu. Oke, nah sehingga hasilnya jadi gini. Jadi yang asalnya 2 di depan, jadi 2-nya ke belakang. Nah, 3-nya maju, 5 maju, 1 maju. Nah, ini adalah menggeser. Nah, ketiga operator ini akan dipilih secara acak dengan probabilitas yang sama. Gimana cara memilih ketiga operator ini dengan probabilitas yang sama? Ya udah, berarti kan kita punya probabilitas itu 0 sampai 1, kalau kita bagi 3 berarti batasnya 0,33, 0,67. Aduh, maaf ini ada kesalahan ya. Ini harusnya 0,67, ini juga biar konsisten pakai koma ya, bukan pakai titik. Oke. Jadi kita pilih batasnya itu. Nah, di interval pertama dari 0 sampai 0,33, jadi kalau R-nya bilangan acaknya lebih kecil sama dengan 0,33, maka kita pilih operatornya yang swap. Kalau di interval kedua nih, kalau R-nya antara lebih dari 0,33 dan kurang dari 0,67, maka kita pilih slide. Dan kalau sisanya di interval ketiga, kalau nilai R-nya lebih besar atau sama dengan 0,67, maka kita pilih flip. Ya. Nah, ini tanda lebih besar sama dengannya boleh saja dihilangkan salah satunya ya. Jadi yang ini nggak pakai sama dengan, ini pakai. Ini juga sama, misalnya kalau ini pakai sama dengan, berarti ini enggak ya. Nah, ini kan probabilitasnya sama ya, karena ini bilangan acak. Nanti pakai distribusi uniform misalnya. Nah, kemudian nanti karena intervalnya sama, berarti probabilitasnya sama ya. Nah, itu cara memilih operator dalam algoritma simulated annealing untuk TSP ya. Nah, itu kira-kira bagaimana mencari solusi baru dari solusi yang terbaik saat ini ya. Oke, sekarang kita akan coba implementasikan dalam program. Nah, kemarin saya sudah minta untuk mengetik ya, cuman harus hati-hati
karena ya kesalahan penulisan bisa menyebabkan kesalahan program, ya. Oke. Nah, di situ yang saya minta ketik ulang dari buku, ya. Buku pengantar metaheuristik implementasi dengan MATLAB karangan Budi Santosa dan T. Jin Ai. Oke, ini fungsinya saya kasih komen. Supaya apa? Supaya setiap variabelnya bisa kita amati nilai-nilainya di workspace, ya. Kalau kalian pakai Octave juga sama. Kalian bisa amati nilai dari setiap variabelnya itu di workspace. Oke, nah di situ programnya dia ngasih contoh, misalnya inputannya ini 11, 3, 2, 14, 35, 56, 17. Ini adalah koordinatnya, ya. Nah, ini X-nya itu adalah koordinat kota untuk N kota, ya. N baris, 2 kolom, ya. Jadi banyaknya baris itu adalah kotanya, kolomnya itu koordinatnya. Jadi di sini kita tulis gini, ini baris pertama, koordinat kota yang pertama, ya. Ini baris kedua, koordinat kota yang kedua. Ini baris yang ketiga, koordinat kota yang ketiga, dan seterusnya sampai koordinat kota yang kelima. Titik koma ini adalah pemisah antar barisnya, ya. Oke. Ini sebenarnya kalau manggil fungsi kan ininya diinputkan di command window, ya. Tapi supaya tadi kita akan mengamati perubahan variabelnya, setiap variabelnya, maka kalian tinggal tuliskan aja di sini. Di awal program, XY-nya itu apa, time awalnya itu apa, seperti yang ada di parameter fungsinya, CR-nya itu berapa, ITmax-nya itu berapa, ya. Oke, di sini ada sedikit perubahan, ya. Sigmax ini nggak ada di function ini karena menurut saya ada yang tidak sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari dari program yang ada di buku tersebut, sehingga saya sedikit modifikasi. Di sini sigmax itu adalah siklus maksimumnya, ya. Jadi siklus maksimumnya kita tentukan misalnya 100, ya, iterasinya 100, ininya 0,8, boleh juga 0,9 atau 0,7. Kemudian temperatur awalnya juga bisa kita tentukan sama halnya dengan PSO, boleh, ya. Masih ingat kemarin PSO di rata-rata dari nilai fungsi atau dari total jarak. Jadi kita bangkitkan 6 rute, kemudian hitung total jarak dari setiap rute, kemudian dirata-ratakan. Nah, rata-ratanya itu adalah temperatur awal, ya. Itu boleh. Cara yang seperti PSO kemarin yang sudah kita bahas, atau ya udah boleh juga kita tentukan seperti ini misalnya, ya, kira-kira 300 gitu. Oke, atau ya mungkin idealnya seperti yang PSO itu, ya, kalau mau. Tapi ini hanya contoh aja, jadi kita tentukan aja 300. Oke, kemudian di sini temperaturnya kita set sama dengan temperatur awal. Oke, gini, sebelum saya run semuanya, ini akan saya kasih komen dulu. Ctrl R, ya. Maka ini semuanya akan jadi komen yang saya blok tadi. Oke, kemudian ini iterasinya mulai dari 0, kemudian siklusnya mulai dari 1. Oke, kita run aja. Nah, kalau kita run, maka variabel yang ada ini kita akan bisa melihat bagaimana nilai-nilainya ada di sini, ya. Oke, K ini adalah panjang dari XY, ya. XY-nya itu kan ukurannya kita lihat. Ini kan XY ini. XY itu koordinat titik-titiknya. Jadi ada 5 titik. Ini koordinatnya, ini X, ini koordinat Y, ya. Length itu berarti panjang barisnya, ya. Nah, oke, itu ada 5, ya. K-nya lihat di sini, K-nya 5. Kemudian
Kotanya kita transpose pakai tanda aksen gini. Jadi coba kita lihat kotanya. Nah, yang asalnya berbentuk ke bawah, sekarang ke samping ya. Ini kota pertama, kota kedua, kota ketiga, 4, dan seterusnya ya. Ini koordinatnya. Kemudian KD kota ini kode kota ya. Lihat ini baris pertamanya 1 sampai length kota. Kalau length kotanya itu adalah 5, berarti 1 sampai 5 baris pertamanya. Kemudian baris keduanya adalah si koordinat kotanya. Yang ini nih, yang tadi memanjang ke samping. Jadi kalau kita buka KD kotanya, nah ini 1 sampai 5 tadi baris pertamanya, kemudian baris berikutnya adalah matriks kota ya. Yang tadi bentuknya memanjang. Nah, ini sama ya. Oke, kemudian ini ada jarak. Jarak ke satunya ini sama dengan distance ya. Distance ini adalah function yang didefinisikan. Kemudian yang dimasukin adalah kota ya. Kota itu adalah yang tadi, yang bentuknya memanjang ke samping ini. Koordinat titik-titiknya tapi ke samping ya. Oke, kalau kita lihat apa itu distance, distance ini untuk menghitung jarak antar titik ya. Oke, kalau kita lihat kenapa cara menghitung jarak ya, jarak Euclid ya, jarak di dimensi 2. Nah, kita lihat di sini yang diinputkan tadi kota ya. Koordinat kotanya diterima dalam variabel input cities. Kemudian ini pengulangannya 1 sampai banyaknya kota. Banyaknya baris 1 sampai, kalau input citiesnya berarti ukurannya ini ya, 2 kali 5 ya. Berarti likes-nya itu 2 ya, 1 sampai 2. Kemudian ini kalau n-nya nah, kalau mau tahu ini nilainya berapa ya copyin aja di sini. Terus kalau di run, ini kan function ya, kita nilainya nggak tahu berapa. Nah, kalau mau tahu nilainya, copyin aja ke baris mana gitu. Jangan kasih titik koma supaya dia nanti muncul. Nah, ini 5 ya. Oke, length input citiesnya juga 5 ternyata ya. Nah, oke, ini 5 nilainya. Berarti ini pengurangannya 1 sampai 5 ya. Berarti length itu kalau kita lihat fungsi length yang ada di MATLAB, nah length x. Oke, kalau V-nya 1 sampai 6, vektor 1 kali 6 kayak gini, maka length-nya adalah 6. Kalau 3 kali 7, hasilnya 7. Kalau 2 kali 3, hasilnya 3. Kalau 2, nggak ada ya. Oh ini, length of the largest array dimension. Jadi yang dimensinya terbesar ya. Berarti akan dipilih yang terbesar ya. Dari dimensinya itu. Jadi makanya tadi kenapa pas di sini K-nya, length-nya juga 5. Ya kan? Tapi pas kita cek length dari kota, ini juga 5. Ya. Padahal udah ditranspose. Ya kan? Kalau ditranspose kan baris kolomnya ukurannya berbeda ya. 2 kali 5 jadi 5 kali 2. Tapi length itu memang katanya akan menghasilkan the largest dimension ya. Yang paling besar ya, itu 5 ya. Oke, makanya tadi 5 di sini. Nah, ini ngitung jarak Euclidnya. Kalau kalian amati apa itu namanya? Distance between two vectors ya. Nah, ini nih.
Kalau kita punya dua koordinat, ngitung jarak Euclidnya kan pakai rumus D ini ya. The distance between 2 point in the plane ya, dalam bidang 2 dimensi, dalam R2 ya. Itu kan gini ya, ngitungnya. Tapi karena kita di sini pakai konsep vektor, nah in vector terminology, nah di aljabar linear ya, nah the distance can be viewed, nah the distance itu juga bisa dipandang sebagai panjang antara vektor U dikurangi V. Makanya di sini norm U min V ya, yang hasilnya sama aja. Jadi kita lihat, kita punya dua vektor, ada vektor U di sini koordinatnya, ini V ya, kemudian kita cari norm dari vektor U dan vektor V gitu. Nah, itulah kenapa di sini kalau kita lihat di sini, jadi kalau n-nya sama dengan 5 ya, artinya kota yang terakhir, maka ngitung jaraknya ini kan akan dijumlahin terus nih, D plus ya. Maka ngitung jaraknya itu jarak kota ke n ke kota awal ya. Karena dia akan kembali ke kota awal kalau kita sudah menemukan n-nya sama dengan 5 atau kota yang terakhir. Tapi kalau n-nya masih kurang dari 5, maka kita akan hitung jaraknya norm dari ini dikurangi kota berikutnya ya. Kota n dengan ya jarak antara kota ke n dengan kota berikutnya ya, di mana n itu akan berjalan 1 sampai 5 gitu. Oke. Jadi kita pakai konsep vektor ya, menghitung jaraknya. Boleh nggak pakai jarak Euclid seperti ini? Boleh saja, sama aja intinya ya. Oke. Jadi gitu. Ini jarak ke 1 itu hasilnya adalah 40,3976. Jadi mana rute awalnya? Di sini rute awalnya kita asumsikan sama dengan urutan kotanya. Jadi kota 1 ke kota 2, kota 3, 4, 5, kembali ke 1 gitu ya. Dan kalau ditotalin jaraknya katanya ini 40,3976. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pengulangan ini. While siklus kurang dari sigmax ya. Nah, supaya kita bisa mengamati perubahannya, kita akan uncomment beberapa saja. Ini kalau mau di uncomment, Ctrl Shift R ya. Nah, maka komennya akan hilang. Kemudian while ini ada n-nya, jangan lupa untuk di uncomment juga n yang terakhir ini. Oke. Atau while-nya di off-kan juga bisa ya. While-nya di off-kin aja deh. Jadi kita jangan dulu pakai pengulangan. Ini di comment aja. Nah, jadi yang di uncomment hanya dari sini. Dari sini sampai sini dulu ya, untuk memahami programnya. Nah, ini ada temporary cities ya. Artinya dia ngopi KD kota, tadi di copy ke time cities. Jadi ini isinya sama, dua variabel ini. Kemudian di sini ada ins underscore pts ya. Nah, ini nah di sini lihat ada, coba kita run dulu deh. Kita run. Nah, di sini ada ins pts-nya. Coba kita lihat nilainya 5,5. Nah, 5,5. Ini kalau kita run lagi, ini pakai bilangan random kan ya. Dia bisa berubah. Lihat 1,5. Nah, yang tadi 5,5 sebenarnya ya biar apa ya? Biar berbeda aja ya nilainya sebagai contoh. Makanya saya run lagi nih supaya nilai yang dibangkitkannya beda-beda. Coba ini kalau di run lagi, ins pts-nya beda lagi nih, 1 sampai 4. Ini 1 sampai 2, di run lagi 4 sampai 5 ya kan? Berubah-ubah. Oke, saya pilih ini aja deh, 2,5 ya. Kenapa bisa hasilnya 2,5? Itu sebenarnya gini kan, ini kan ada bilangan random, jadi dia membangkitkan dua bilangan acak.
antara 0 sampai 1 yang hasilnya ini. Kemudian dia kali dengan K, di mana K-nya itu 5. Ya. Jadi ini semacam apa ya? Semacam ya pengali aja. Jadi kalau 5 kali ini, coba kan maksimumnya nilainya kan 1 ya, bilang random ini. Terus minimumnya 0 ya. Kalau 1 berarti dia akan terpilih 5 ya. Kalau 0 berarti, oh enggak, 1 sama, soalnya dia dibulatkan ke atas ya. Nanti akan di-style ya. Kalau 0 berarti dia ya 0 sih hasilnya. Tapi nggak akan persis 0 banget sih ya. Jadi ini akan dikali dengan K. Berarti kan bilangan hasil kalau dikali dengan K itu kan range-nya antara 0 sampai 5 ya. Kan? Ini kenapa beda? Nilainya beda lagi nih. Kalau di run beda lagi nilainya. Ya kan? Nah, kemudian di sini ada cell. Cell itu kan dibulatin ke atas ya. Jadi kalau kita bangkitkan bilangan acaknya, jadinya bilangan bulat nih, 2,3 ya. 2 dan 3, 3 dan 5. Ini yang dimaksud tadi itu. Kita kan yang dimaksud di slide itu kita milih ini. Kita pilih dua kota secara acak ya kan. Misalnya urutan ketiga dan keenam ya kan, kota yang dihitamkan. Nah, ini yang dimaksud di proses ini itu kita akan memilih dua kota secara acak dengan cara ini. Kita bangkitkan bilangan acak 0 sampai 1, kemudian dikali dengan banyaknya kota, kemudian kita bulatkan ke atas di cell, kemudian kita urutkan di sort, supaya apa? Supaya urutannya dari kecil ke besar ini. 3, 5 ya. Oke. Jadi ins PTS-nya di sini yang terpilih tadi 2,5 ya. Jangan yang lihat di command window karena ini di run-nya kan di sini. Kalau yang tadi di run itu yang ada di sini 2,5 ya. Jadi I-nya, I itu adalah ins PTS yang pertama yaitu 3 ya. J-nya ins PTS yang kedua itu 5 ya. Coba lihat di sini nilai I-nya 2, nilai J-nya 5 ya kan. Kemudian kita bangkitkan bilangan acak. Masih ingat tadi ketiga operator itu punya probabilitas yang sama. Di sini kita cek kalau R-nya kurang dari 0,33 maka nanti kita pilih flip. Kalau R-nya antara 0,33 sampai 0,667 maka kita pilih swap. Selain itu kita pilih slide. Oke. Coba kita lihat hasil bilangan acak yang tadi dibangkitkannya berapa. Lihat R-nya itu 0,6311. Berarti kalau dijalankan dia nggak akan ke if ini, tapi dia akan ke if yang ini ya, karena berada di interval ini. Berarti yang akan dipilih adalah swap. Nah, time cities ya, kota-kota yang baru tadi itu kan dipisahkan dengan KD kota ya, kopiannya lah di awal ini. Supaya apa? Supaya kalau ada perubahan itu apa ya, hanya pada time cities ya, KD kotanya tetap gitu. Nah, coba lihat di sini time cities-nya itu sama dengan, coba time cities IJ itu di swap jadi JI gitu ya. Oke, jadi kalau ada matriks di sini ada titik koma, kemudian koma, ini artinya ini baris ya. Yang setelah koma ini adalah kolom ya. Jadi kolom I dengan J kita akan swap kolomnya jadi JI. Nah, coba kita lihat di time cities ya. Lihat time cities nih. Kan asalnya ini kan kotanya nih 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Tapi karena terpilih kota kedua dan kota kelima di swap, coba lihat. Yang asalnya di sini 2 jadi 5, kota kelima. Yang asalnya di sini kota kelima jadi kota kedua ya kan. Koordinatnya juga ikut berubah karena di sini yang kita swap itu adalah untuk semua baris ya. Untuk semua baris di sini ya. Makanya barisnya juga ikut ditukar ya. Jadi yang ada di kolom ini
ditukar dengan kolom ini. Yang ada di KD kota, sorry ini. Yang ada di KD kota kan asalnya ini 2, ini 5 ditukar, di swap. Jadinya seperti ini. Hasil swapnya, ya kan? Nah, oke. Itu contoh hasil swap ya. Kita coba run lagi supaya kita nanti melihat operator yang lain. Kalau di run lagi kan R-nya akan berubah lagi. Coba run lagi. R-nya berapa sekarang? 0,2303 ya. Berarti kalau di run kan masuknya ke sini ya. Ke kondisi pertama ini artinya dia akan di flip. Oke, yang akan di flip coba lihat ins PTS-nya 14 ya. Berarti urutan kota dari kota ke-1 ke kota ke-4 itu akan di flip, akan dibalik ya. Jadi yang asalnya lihat ini untuk semua baris ya. Kolom ke-1 sampai ke-4, titik 2 ini sampai kolom ke I sampai kolom ke J. Yang ada di time cities itu adalah kolom ke I sampai kolom ke J di KD kota, tapi di flip LR. Oke, coba kita lihat flip LR itu apa di documentation ya. Nah, ini ada flip LR. Lihat, kalau ada B sama dengan flip LRA, di mana A ini adalah matriks, lihat, flip array left to right. Jadi dia akan balik dari kiri ke kanan. Coba lihat, kalau A-nya adalah matriks nih, vektor ya, 1 sampai 10, kemudian kita operasikan flip LR, flip left right, maka lihat, jadi berubah ya, 10, 9, 21, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat efek perubahannya dari operasi flip ini di time cities ini. Ya kan? Coba kita buka time cities-nya. Lihat nih. Dari 1 ke 4 itu di flip. Lihat di sini urutan kotanya. Jadi 4, 3, 2, 1. Kan asalnya 1, 2, 3, 4. Tapi karena tadi R-nya yang masuk itu operasi flip, maka dia dibalik ya. Jadi 4, 3, 2, 1. 5-nya tetap ya. Karena di luar dari jangkauan 1, 4 ini. Ya kan? Oke, itu adalah operasi flip. Nah, sekarang kita coba run lagi supaya kita lihat bagaimana operator slide ya. Kita run lagi. Berapa nilai R-nya? Oke, ini masih flip ya. Karena range-nya kurang dari 0,33 ya. Kita run lagi. Ini swap ya. Kita run lagi, cari R-nya yang besar. Nah, oke, ini R-nya besar ya, 0,9515. Karena ini salah, maka dia yang akan terpilih adalah operasi slide ya. Coba lihat operasi slide itu apa? Time cities untuk kolom I sampai J. Itu kan akan digeser ya. Lihat, itu adalah matriks dari KD kota. Kolom ke I plus 1 sampai J, baru kemudian I. Jadi kolom ke I-nya ditempatkan di akhir. Ya. Jadi mulainya dari I plus 1 dulu, maju ya. Dia akan I plus 1 akan menempati posisi I. Akan maju, nanti posisi I yang terakhir akan menempati posisi J. Oke, kita coba lihat efek perubahannya di time cities. Nah, yang terpilih kan ini 45 ya. 45 itu akan, oke, karena ini cuma 2, berarti ini sama aja dengan swap ya. Karena kan cuma 2 kota nih, 45 nih. Jadi kita nggak terlalu melihat bagaimana perubahan slide. Oke, kita run lagi deh supaya kita cari R-nya yang cukup besar, supaya masuk ke slide, tapi bilangan acak yang dibangkitkannya ini nggak cuman 2 kota ya, tapi ada lebih dari 2 lah. Ini bukan, nah, ini bukan, ini besar sebenarnya R-nya, tapi ininya kan 45 ya, masih cuman 2 kota. Nah, ini kita lihat R-nya besar, 0,7831, berarti ini masuknya ke slide, dan kotanya 3 sampai 5 ya, berarti 3, 4, 5. Oke, kita coba lihat
perubahannya di time cities. Nah, lihat nih. Kan asalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena masuknya ke slide, lihat 4-nya maju ke depan, 5-nya juga maju, yang 3-nya disimpan ke belakang. Iya kan? Nah, ini adalah operator slide ya. Oke. Nah, seperti itu bagaimana pencarian operator. Kemudian kalau kita buka lagi ini, kemudian kita run, di situ ada time kota. Ya, itu cuman ini rute baru yang dihasilkan ya. Rute baru yang dihasilkannya adalah ini. Time kota itu sebenarnya, lihat, dia ngambil dari matriks time cities baris kedua sampai ketiga. Masih ingat tadi kalau sebelum koma itu berarti baris, setelah koma berarti kolom. Jadi dia akan mengambil time baris kedua sampai baris ketiga untuk semua kolom. Ya. Kemudian jaraknya, jarak duanya adalah distance, dihitung jaraknya sekarang. Jarak yang baru itu berapa? Kan ini sudah kita cari solusi barunya ya, dengan menggunakan salah satu operator. Kita lihat operator apa yang dipakai. Ini swap berarti ya. Slide nih, karena R-nya besar. Nah, maka setelah dioperasikan dengan slide, kita akan dapetin rute baru, kemudian kita hitung jaraknya, jarak yang barunya itu berapa. Yang disimpan dengan jarak 2. Lihat di sini, jarak satunya tadi sebelum di slide itu 40,3976, setelah di slide 35,8411. Ya, lebih baik, ya kan? Nanti akan dicek nih di sini nih, di if ini nih. Oke, kita coba buka uncomment. Oke, di sini lihat. Jika jarak keduanya lebih kecil dari jarak ke satu, benar ya? Jarak keduanya, solusi barunya lebih pendek rutenya daripada solusi lama, maka ya kita akan terima ya solusi baru itu tanpa ada syarat apapun. Maka KD kotanya akan diganti, time cities-nya yang tadi solusi baru itu akan disimpan ke KD kota ya. Oke, ini abaikan dulu ya. Nah, jarak satunya sama dengan jarak 2 sekarang. Jadi kita restart lagi, iterasinya nambah 1. Oke, kita akan coba run lagi programnya untuk melihat situasi ketika jarak 2-nya tidak lebih kecil atau lebih jelek dari jarak 1 ya. Kita coba run lagi. Oh, sorry, ini ada kesalahan. N-nya ini masalah uncomment-nya. Ini terlalu banyak. Ini kan while-nya tadi kan masih di komen ya. Kan di sini N yang terakhirnya, N dari while harus di comment juga. Karena while-nya belum dibuka. Coba kita run. Oke, di sini ada break. Oke, ini sebenarnya kondisi penghentian yang tidak ada di contoh program sebelumnya. Oke, ini saya kasih komen karena while-nya masih, ini kan untuk menghentikan pengulangan ya. Tapi karena pengulangannya kita kasih komen, maka ininya juga kita kasih komen. Oke, jalan ya, nggak ada error. Coba kita lihat. Di sini jaraknya dibuat sama karena ada pengaruh ini nih. Oke, ini kita uncomment. Ini kan ada dua kondisi nih. Ketika jaraknya lebih kecil dari jarak 1 atau else ini. Berarti, nah ini biar tahu aja perbedaannya. Kita run. Nggak kelihatan ya. Oke, kita
akan buka deh while-nya langsung ya. Oke, saya nggak akan jelasin terlalu detail untuk bagian itu. Nanti kalian bisa coba. Oke, sekarang semua perintah di uncomment. Oke, jadi inti pengulangan ini adalah selama siklusnya belum sampai siklus maksimum yang ditentukan adalah 100, maka dia akan terus melakukan pengulangan. Nah, untuk satu siklus dia akan lakukan ini ya. Pengulangan nanti akan dicek apakah jarak solusi barunya itu lebih baik atau tidak dari solusi sebelumnya. Kalau lebih baik, ini lebih baik tuh karena kita cari yang minimum berarti tandanya lebih kecil. Kalau lebih baik maka langsung menggantikan solusi sebelumnya. Kemudian nanti dicek apakah iterasinya lebih dari iterasi maksimum. Kalau iya maka temperaturnya akan diturunkan dengan cooling rate yang sudah ditentukan di awal. Iterasinya akan kembali ke 0 ya. Masih ingat kalau udah 100 iterasi berarti dia akan kembali ke iterasi ke 0 di siklus yang kedua ya. Nah, kalau iterasinya udah sampai iterasi maksimum itu artinya siklusnya sekarang akan berubah, akan bertambah 1 ya. Jadi siklus sama dengan siklus plus 1 ya. Nah, kemudian di sini ada kondisi penghentian lain. Kalau temperaturnya misalnya sudah kecil banget ya, sudah lebih kecil dari 10 pangkat minus 5, berarti 0, ya 1/100.000 ya. Ini nggak ada ketentuan sebenarnya, boleh aja mau di set 10 pangkat min 8 boleh ya. Oke, ini contoh aja misalnya 10 pangkat min 4. Jadi kalau temperaturnya udah kecil banget, ya udah kita anggap itu sudah stable ya, sudah stabil ya. Maka kita break aja, keluar dari pengulangan. Makanya di sini kondisi penghentiannya ada dua nih, bisa siklusnya yang sudah sampai siklus maksimum atau kalau temperaturnya udah kecil banget, sudah lebih kecil dari ini. Oke, kemudian nah ini hanya ngopiin jarak aja agar tergantikan solusi sebelumnya dengan solusi baru. Kemudian iterasinya bertambah. Nah, ini kondisi kedua kalau apa itu? Kalau jarak yang keduanya, jarak solusi barunya tidak lebih kecil dari solusi sebelumnya ya. Atau solusi barunya lebih jelek lah dari solusi baru. Maka lihat, di sini kita hitung dulu difference-nya. Jarak 2 dengan jarak 1 itu berapa? Nah, ini yang nggak ada di program sebelumnya ya. Kayaknya ada yang terlewat di program yang ada di buku itu. Di buku kan langsung min diff ya. Diff-nya itu apa? Nggak ada perhitungannya. Makanya di sini kita hitung dulu selisih antara solusi baru dengan solusi sebelumnya berapa. Kemudian kita cek, ini bangkitkan bilangan random 1 aja, bilangan randomnya. Kemudian dicek apakah kurang dari probabilitas Boltzmann-nya itu ya. Probabilitas yang eksponensial pangkat minus delta F per T, temperatur. Kalau lebih kecil maka solusi barunya akan menggantikan solusi yang lama ya. Kemudian ini juga di copy, kemudian iterasinya nambah juga ya. Oke, berarti di sini iterasinya sebenarnya gini, nambah iterasi ini sebenarnya bisa kita pindahkan ke mana ya ini ya sebelum while ini ya. Oke, mending pindahin aja ya. Ini juga sebenarnya bisa dipindahin. Oh, nggak usah. Iterasi itu aja. Berarti di sini nggak usah ada iterasi ini. Karena mau masuk ke if atau ke else, iterasi itu kan akan tetap bertambah ya. Jadi simpan di situ aja. Nah, baru kemudian akan ngecek ini nih. Apakah iterasinya gini aja. Nah, gini.
Nah, gini. Nah, gini ya. Saya pindahkan supaya lebih efisien aja. Jadi setelah ngecek perbandingan ini ya, solusi baru dengan solusi lama, apakah lebih kecil? Kalau iya, maka dia akan menggantikan. Kalau else, nah ini ada kemungkinan nggak terpenuhi kan ini. Kalau nggak terpenuhi berarti dia nggak solusi baru nggak akan menggantikan solusi lamanya. Tapi iterasinya tetap berlanjut, ya, tetap berlanjut. Ini setelah 6 iterasi baru dicek apakah iterasinya lebih dari iterasi maksimum. Kalau iya, maka suhunya akan berkurang. Kemudian iterasinya akan reset kembali ke 0, siklusnya akan nambah 1 jadi siklus kedua. Tapi nanti dicek juga nih apakah temperaturnya lebih kecil dari 0, ya sebenarnya ini juga bisa ditaruh di luar ini juga boleh, luar sama aja ya. Oke, kita coba run aja ya. Dengan parameter yang ada ini. Nah, di program ini dia ngasih tahu nih, katanya jarak optimalnya segini, 33.000 sekian, dan ini adalah rutenya, 34125. Kalau kita run, oke, coba kita lihat jarak akhirnya itu adalah 33,0564 ya, sama dengan ini, ya kan? Kemudian rutenya, kita bandingkan rutenya, ini rute akhirnya nih, 35214. Kok beda dengan yang ini? Nah, sebenarnya ini nggak beda ya. Karena ini kan siklus ya, dia akan kembali ke 3 nih. Akan kembali ke 3. Coba lihat. Setelah 3, ini kalau digambar nih, ini kan berlaku sebaliknya. Oke, berlaku sebaliknya itu gini. 34125 itu kan sama juga dengan kalau saya dapat rutenya gini. Kalau kita dapat rutenya gini, 52143. Sama aja kan? Nanti kembali ke 5 ini. Ya, atau kembali ke awal ya. Intinya sama. Rute ini dengan rute ini kalau dihitung total jaraknya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena ya kita asumsikannya kan simetrik ya untuk ini. Jadi kalau rutenya kita mundur dari sini ke sini, ke 1, ke 4, ke 3, nanti 3 balik lagi ke 5, itu kan sama aja dengan ini. Ya, akan sama gitu ya. 3 ke 4 ada di sini juga ada 3 ke 4. 4 ke 1 dihitung, di sini 4 ke 1 juga dihitung, ya kan? 1 ke 2 dihitung, 1 ke 2 juga dihitung, 2 ke 5 dihitung, 2 ke 5 juga dihitung, ya kan? Jarak, ini kan masalah jarak. Terus nanti dari 3 ke 5, ini juga sama, dari 3 ke 5, kembali ke 5, ya kan? Jadi ini dengan ini sama. Karena ini dengan ini sama, berlaku sebaliknya, di kayak lingkaran gitu, dia mau mulai searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam, itu kan sama aja. Ya kan, total jaraknya akan sama saja. Makanya di sini coba lihat. Ini 35214. Sama kan dengan yang ini? Dari 3 ke 5 ke 2 ke 1 ke 4, ya enggak? Coba lihat, dari 3 ke 5 ke 2 ke 1 ke 4, ya kan? Jadi ini dengan ini itu sama aja. Coba kita run lagi. Lihat, rutenya seolah-olah berubah, tapi intinya kalau kita plot dalam graf itu sama saja. Ya, 2, 5, 3, 4, 1. Itu kan sama dengan yang ini. 2 ke 5, ke 3, ke 4, ke 1, balik lagi ke 2. Ya kan? Sama aja. Yang hasilnya 3, 3. Oke. Oke, jadi itu ya. Ketemu solusinya. Nah, kemudian kita lihat di sini siklusnya. Kan sebenarnya ada siklus maksimum ya kan, 100. Tapi ternyata udah sampai siklus 68 sebenarnya cukup katanya. Kenapa? Karena berarti dia pakai kondisi penghentian yang ini. Ketika temperaturnya sudah lebih kecil dari 10 pangkat minus 4, maka dia akan berhenti
pengulangannya. Dan itu berhenti pada siklus ke 68. Ya kan? Atau ini bisa disimpan sebelum ini deh, karena siklusnya mulai dari 1 tadi ya. Atau siklusnya aja mulai dari 0 ya. Ya, gitu juga bisa. Boleh. Ya, ininya mulai dari 0. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bukan 68, ini 67 ya. Kalau siklusnya mulai dari 0. Oke, jadi udah 67 siklus udah berhenti. Tapi kalau misalnya kita ingin toleransinya sampai 10 pangkat min 8 nih, coba kita run. Lihat, sampai siklus 100 ternyata belum 10 pangkat minus 8. Karena kita lihat temperaturnya nih. Temperaturnya memang sudah 10 pangkat min 8, tapi masih ada 6 koma ya kan, bukan 1 koma ya kan, jadi masih lebih besar gitu ya. Tapi kalau yang tadi di 4 misalnya, nah ini lihat temperatur akhirnya itu sudah kali 10 pangkat minus 5, berarti sudah lebih kecil dari 10 pangkat minus 4. Kenapa itu dia berhenti ya, dan itu diiterasi ke 67. Oke, jaraknya tidak berubah ya. Nah, seperti itu kita sudah merun. Di sini apa ya, di sintak-sintak di program sebelumnya yang ada komen-komen itu saya hilangkan, termasuk ada juga yang sintak yang plot cities itu ya, ada plot cities itu saya hilangkan karena itu nggak terlalu penting, dan ini adalah kode baru yang eh, saya modifikasi untuk aplikasi SA untuk masalah TSP. Oke, sekian sampai sini dulu penjelasannya. Dilanjutkan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan.